Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin nama aku Fadila Tiara Afrilia. Aku dari kelas 11 IPA 3. Di sini aku bakalan nge-review film Eden Shore. Nah, film Eden Shore ini mengadaptasi novel Eden Shore karya Andrea Hirata. Nah, novel Eden Shore itu adalah novel teratologi Laskar Pelangi ketiga. Buat filmnya, film Eden Shore sendiri rilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Benny Setiawan. Untuk informasi sedikit ya, bahwa pada pembuatan film Eden Shore ini ada beberapa kru dan bahkan pemain yang berganti. Jadi nggak terlalu sama film-film Laskar Pelangi sebelumnya. Oke. Alasan kenapa aku milih film Eden Shore karena aku udah pernah ngebaca novel Eden Shore-nya dan aku jatuh cinta sama karya Andrea Hirata. So, aku pengen ngelihat kok dijadiin film tuh kayak apa. Oke, kita lihat trailernya dulu ya guys. Nah, di sini aku pertama kali bakalan ngebahas tentang judulnya ya. Kenapa sih Laskar Pelangi 2? Padahal ini kan teratologi Laskar Pelangi ketiga. Apa gara-gara embel-embel promosi? Kan kita tahu ya bahwa Laskar Pelangi itu novel dan filmnya kan sangat terkenal. Apa gara-gara itu? Itu pertanyaannya. Dan lalu gimana sama nasibnya sang pemimpi yang notabene adalah Laskar Pelangi kedua? Kita nggak tahu. Jadi setelah lihat film ini, sebenarnya tuh ceritanya sama tentang Arai dan Ikal, perjalanan hidup mereka. Tapi dalam film Eden Shore ini lebih ngesorot tentang cerita kehidupannya si Ikal. Dari dia ketemu sama orang-orang yang berpengaruh, itu yang dari cerita sampingan, hingga dia mendapatkan beasiswa S2 di Sorbonne Paris, dan tentang kisah perjalanan cinta dengan si pacar bulenya si Katya dan si Aling yang cinta pertamanya. Katanya cinta monyet, tapi sampai si Ikal S2 pun belum bisa move on. Nah, kita langsung bahas pertanyaan yang paling gede. Di mana Eden Shore-nya? Eden Shore di dalam novelnya itu penggambarannya adalah sebuah desa yang indah banget dan itu akan ada ketika Ikal mengingat Aling. Nah, tapi di film tuh penggambarannya hanya pemandangan Paris doang sih, dan kata Eden Shore cuma diucapin satu kali aja, jadi kayak kurang gimana gitu. Oke teman-teman, kita masuk ke alur ceritanya. Di sini aku ngelihat banyak banget yang di-cut, jadi kayak nggak kurang lah menurut aku. Ya mungkin aja keterbatasan dana ya. Kan dalam novelnya walaupun tipis tapi 290 lembar, jadi segini itu 290 lembar. Dan susahnya sih menurut aku karena yang diceritain itu tempat-tempatnya susah buat difilmin. Oke. Permasalahan utama tidak ditampilkan dalam film ini, yaitu ketika Ikal dan Arai keliling Eropa untuk mencari Aling dan berakhir di Eden Shore atau ketemu dengan desa Eden Shore. Ini nggak ada sama sekali dan ini cukup mengecewakan, bahkan menurut aku sih mengecewakan banget. Terlalu gimana ya, kurang lah, padahal ini ceritanya tuh ya itu keliling Eropa nya si Arai sama si Ikal. Oke, lanjut. Film ini tuh seolah-olah hanya menceritakan mozaik 1 sampai dengan 23. Nah, tapi dari 1 sampai 23 itu enggak semua ada juga yang hilang. Dan 21 mozaik selanjutnya itu nggak ada, padahal menurut aku itu yang penting. Ya, kecewa lagi sih aku.
Oke, kita masuk ke plot cerita. Nah, dalam plot cerita ini banyak banget perbedaannya dengan novelnya. Dari cerita sampingannya ya, tentang orang-orang berpengaruh dalam kehidupan Ikal. Nah, di sini cerita si Ikal dengan Paman Weh juga nggak disampaikan secara wow, cuma biasa aja dan tidak secara mendalam. Oke, kita lanjut adegan beku dalam awalan film ini kurang disampaikan secara dahsyat, padahal di novel itu dahsyat banget. Terus cerita sampingan tentang teman-teman mahasiswa mereka yang mereka temuin di awal-awal. Terus cerita nama si Ikal dan kisah Ang Unce Casmi itu nggak ada, hilang semua. Terus ada lagi nih, kisah cintanya si Arai sama si Zakia Nurmala. Jadi Zakia Nurmala ini adalah gadis yang diidam-idamkan sama Arai, dan si Zakia Nurmala ini udah menolak Arai puluhan kali. Nah, ini tuh bagus banget karena apa? Menceritakan tentang kerinduan Arai pada Zakia Nurmala yang dilampiaskan pada di makam idolanya. Tapi disampaikan juga secara biasa aja, nggak terlalu wow. Dan pada film ini terlalu mensorot kisah percintaan Ikal dengan si Katia, si pacar bulenya, dan si Aling. Oh ya, ini yang paling ganjil banget. Aling tiba-tiba ada, padahal di novel Aling itu pergi tiba-tiba, nggak ada kabar gitu, nggak ada jejak satu ataupun jejak apapun buat si Ikal. Nah, itu yang membuat Ikal akhirnya pengen keliling Eropa sampai ke Afrika guna cari Aling. Itu menurut aku. Terus emosi cerita, nah ini bagus sih, ada humor, sedih, seneng juga ada, jadi sampai semua sih. Yang humor itu ada cerita yang bagian itu percakapan antara Rhoma Irama, Adam Smith sama si Ikal, itu bikin ketawa sih, bagus banget sih. Terus ada juga yang bikin emosi banget itu yang waktu Arai sama Ikal yang di Sabana, waktu si Ikal udah gak kuat dan pengen buka puasa, terus Arai kayak ngomong, kamu tuh masih kuat gitu, terus digendong sama si Arai. Nah, si Arai itu tiba-tiba ngomong, aku masih kuat jalan, tenang, aku sudah pernah divaksin boy. Dan itu sebenarnya itu menguras air mata, tapi tiba-tiba kayak ketawa karena kata-kata si Arai itu. Oke, lanjut, ada emosi sedihnya. Nah, ini tentang keadaan ayah si Ikal yang tambah susah gara-gara PT Timah ya, tempat ia cari nafkah bangkrut, dan kematian Paman Weh itu juga menguras emosi dan air mata sih menurut aku. Nah, ada juga emosi dramatisnya tentang kisah cintanya si Ikal sama si Aling itu ya. Jadi kelihatan banget dramatis. Kayak si Aling tuh ternyata tinggal di apartemen sebelah apartemennya si Ikal sama si Arai. Dan malah Aling tiba-tiba muncul itu, jadi kayak dramatis. Padahal tuh di novel kelihatan bagus gara-gara Aling tiba-tiba menghilang. Oke, kita masuk ke visualnya. Visual, dari segi visual itu bagus banget. Enggak banget juga sih. Dapet sih tentang Parisnya dan sekolah tentang mahasiswa Paris itu dapat banget. Sekarang ke pemerannya. Nah, tadi aku tadi bilang ya bahwa ada pergantian pemain. Nah, ini yang ganti itu adalah pemain tokoh Arai. Yang awalnya si Ariel Noah berganti jadi Abimana Arya Satya. Tapi bagus sih. Abimana Arya Satya itu bisa membawakan tokoh Arai dengan baik dan benar. Aku salut banget. Nah, sebenarnya aku kecewa sih sama film ini. Entah ekspektasi aku terlalu tinggi atau imajinasiku terlalu tinggi, atau kata-kata Andrea Hirata dalam novelnya yang terlalu apik sehingga kurang dalam media visualnya.
Aku nggak tahu, tapi aku kecewa banget. Mungkin kekecewaanku dapat diobati apabila datang part kedua, itu menceritakan tentang itu saat Arai sama Ikal keliling Eropa. Aku bakalan sembuh mungkin kekecewaannya. Terlepas dari itu semua, film ini rekomen banget buat para pelajar untuk nambahin semangatnya dalam menggapai cita-cita dan impian, dan menambah pengalaman hidup serta memperkuat prinsip-prinsip hidup. Oke, teman-teman, sekian yang dapat aku sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye-bye.